Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, asyukru qayyidun lil wujud wa jalibun lil mafqud. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tetaplah kita menyisihkan waktu untuk bersyukur akan nikmat Allah walaupun hidup serba kekurangan. Karena yang dimaksud dengan nikmat Allah ini yang patut kita syukuri bukanlah harta benda dan kemewahan yang lain. Nikmat sehat pun itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita hidup miskin tetap tidak mau bersyukur. Orang-orang miskin yang diberikan kesehatan oleh Allah hendaklah bersyukur, karena walaupun miskin itu masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Isa alaihi salam telah bertemu dengan orang kaya yang beragama Islam. Lalu Nabi Isa alaihi salam mengajak orang kaya itu untuk menemui orang fakir yang statusnya beragama Islam pula. Setelah dipertemukan antara orang kaya dan muslim, bertemu dengan orang fakir juga muslim, maka Nabi Isa alaihi salam berkata kepada orang kaya, ya hadza ahuka fil Islam, faddalaka alaika bisi'ah faskurillaha ala dzalik. Wahai orang kaya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau dibandingkan ini saudaramu seagama, hidupmu lebih jauh apabila dibandingkan dengan kesenangan yang engkau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang engkau inginkan bisa terlaksana, sedangkan saudaramu ini hidup serba kekurangan. Banyak sesuatu yang diinginkan ternyata tidak terkabulkan karena tidak punya uang dan sebagainya. Maka hendaklah engkau bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta benda dan kehidupan yang serba berkecukupan kepadamu. Lalu orang kaya itu pergi meninggalkan Nabi Isa dan meninggalkan orang fakir. Lalu Nabi Isa alaihi salam menghampiri orang fakir yang beragama Islam. Wahai orang fakir, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang fakir, bagaimana aku akan bisa bersyukur sedangkan orang-orang kaya itu yang telah meninggalkan kita berdua hidupnya merasa berkecukupan, sedangkan aku, apa yang aku syukuri? Maka Nabi Isa alaihi salam membawa orang fakir yang beragama Islam itu kepada orang yang lebih miskin juga sakit. Kata Nabi Isa alaihi salam, wahai orang yang fakir dan yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah kamu kepada Allah, karena walaupun hidupmu fakir, miskin, tapi kamu masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang yang di hadapan kamu ini sudah fakir, sudah miskin, fakir, sakit lagi, sedangkan engkau tetap harus bersyukur karena engkau walaupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kefakiran, kamu masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah orang yang fakir dan sehat itu bersyukur kepada Allah. Kata orang itu, alhamdulillah, walaupun saya hidup ini serba kekurangan, tapi masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saudara saya ini sudah fakir, sakit lagi. Lalu orang yang fakir dan sehat itu meninggalkan Nabi Isa alaihi salam. Lalu Nabi Isa alaihi salam mau menghibur
hati orang fakir juga sakit. Nabi Isa alaihissalam memegang orang yang fakir dan sakit. Kata Nabi Isa alaihissalam, lau kunta fakiron maridon paskurillaha ta'ala summa dahaba bil marid ilal kafir. Wahai orang fakir dan miskin dan sakit, tetaplah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kamu sudah diberikan penyakit, walaupun kamu fakir. Kata orang yang sakit dan fakir itu berkata kepada Nabi Isa, apa yang harus saya syukuri? Saya sudah hidup fakir, sakit-sakitan lagi. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, lihat tetanggamu yang sebelah hidupnya sudah miskin, sakit-sakitan, kafir lagi. Kalau dibandingkan antara orang kafir, fakir, dan sakit-sakitan, ini lebih istimewa kamu. Walaupun sakit-sakitan, walaupun fakir, tapi kamu tetap beristiqomah memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah kamu bersyukur kepada Allah walaupun kamu fakir, walaupun hidupmu sakit-sakitan, dibanding dengan tetanggamu sudah hidup fakir, sudah kafir, juga sakit-sakitan. Lalu orang yang sakit dan orang yang miskin itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali wahai Nabiullah Isa, aku sangat besar harapan, ada harapan selamat hidup nanti di akhirat. Walaupun hidupku penuh dengan kemiskinan, hidup dengan penderitaan, dan sering sakit-sakitan, tapi aku tetap masih beristiqomah memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding tetangga saya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, juga dalam salah satu hadis baginda Nabi SAW menghibur hati orang-orang fakir agar tidak iri akan harta benda yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza qalal fakir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa qala hal ghani misla dzalik lam yulhik al ghani al fakir bi fadlihi wa tadha'afas sawab wa in anfaqal ghani minha asharata alafi dirhamin." Yang artinya, apabila orang yang miskin membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, lalu orang kaya pun sama mengucapkan ucapan itu, maka dibandingkan ucapan orang miskin membaca tasbih dan ucapan orang kaya membaca tasbih yang sama, tetap pahalanya akan dilipat gandakan, masih besar, masih banyak pahala orang miskin yang membaca tasbih. Apa alasannya? Karena orang-orang kaya masih punya bekal untuk perbekalan hidupnya sebulan ke depan. Sedangkan orang miskin kadang-kadang pagi makan, sore belum tentu punya untuk bekal makan. Walaupun hidup di tengah-tengah kemiskinan, selalu dihantui dengan rasa ketakutan, takut akan tidak makan nanti sore hari, maka masih menyisihkan waktu untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kaya hidupnya serba dikelilingi dengan kesenangan, maka alangkah tidak baiknya untuk tidak bertasbih. Sedangkan orang miskin di tengah-tengah hidup serba kekurangan, selalu dikejar-kejar oleh rasa ketakutan, takut tidak makan. Walaupun demikian, tetap membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantaslah tasbih orang miskin itu lebih besar pahalanya dibanding dengan bacaan tasbih orang-orang kaya. Maka untuk itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang miskin, bagi orang yang hidupnya serba kekurangan. Ternyata ini ada pahala ibadah yang sangat luar biasa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai karena hidup kita miskin kita tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, orang kaya yang bersyukur
Orang yang miskin tetaplah bersyukur meskipun dirundung dengan segala musibah berupa penyakit. Bersyukurlah, masih banyak orang yang ada di bawah kita. Udah kafir, udah miskin, udah sakit-sakitan, masih berharga orang-orang fakir, miskin, tapi beragama Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW, asyukru qayyidun lil wujud wa jalibun lil mafkud. Dengan bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala di segala posisi, di saat suka maupun duka, ini akan mempererat nikmat yang sudah ada. Dan dengan bersyukur, insya Allah nikmat yang belum ada akan tetap mendekati Anda sekalian. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, rupanya tausiah ini dicukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan walaupun singkat tetap bermanfaat, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.